mulailah badai. Awalnya petir di sebelah jendela. Jadi si pesawat kecil bergetar, teman-teman. Bergetar. Oke, halo, selamat datang lagi di Narasi Akbar HK. Di episode kali ini kita akan berbicara tentang detik-detik mencekam hampir jatuhnya pesawat dari Sepultura. Untuk itu, jangan kemana-mana dan klik. Tapi sebelum kita memulai, jangan lupa like video ini, subscribe channelnya, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan narasi berikutnya. Oke, sebelumnya, ini bukan iklan ya. Makasih buat Geopmax yang udah support saya dan Kapital. Buat teman-teman yang support lokal produk, Geopmax salah satunya yang harus disupport. Yap. Sepultura hampir batal manggung. Jadi di malam setelah press conference, Bang Julfikar Fahmi, technical tour dari Sepultura, nelpon bahwa Eloy, drummer Sepultura, panas tinggi. Jadi dalam keadaan akhirnya manajemen Sepultura mengatakan kalau besok keadaan Eloy nggak berubah, mereka harus mempertimbangkan ulang agar Sepultura bisa performs. Keadaannya udah malam dan lumayan bikin saya shock berat. Akhirnya manajemen Sepultura minta dokter datang ke hotel dini hari itu juga. Jadi itu udah di atas jam 12 malam. Teman-teman tahu sendiri, ini Tenggarong, sebuah kota kecil yang mungkin untuk nyari dokter standby di tengah malam agak kerepotan. Akhirnya untungnya kita punya temen, jadi Distorsi itu punya perawat yang kerja di puskesmas. Waktu itu teman kami Oji punya kenalan. Akhirnya Oji nelpon dokter, bisa nggak datang ke hotel Singgasana. Jadi waktu itu dokter Daniel, kalau saya nggak salah nama beliau dokter Daniel, datang untuk memeriksa dari keadaan Eloy. Datanglah dokter Daniel bareng Oji ke hotel Singgasana Tenggarong. Dan ternyata memang benar Eloy lagi panas tinggi. Informasi yang saya terima waktu itu rupanya Eloy mengalami radang kuping dan hampir nggak dengar. Setelah diperiksa dan ditanya, ternyata setelah press conference yang di Jakarta, di Rolling Stone Headquarters Kemang, ketika kembali ke hotel, Eloy sempat berenang di kolam renang. Dan Eloy bercerita bahwa kupingnya kemasukan air dan nggak bisa dikeluarin pada saat itu. Besoknya dia memaksa ke Tenggarong dan rupanya itu akhirnya jadi radang. Untung aja kalau bahasa Indonesianya nggak conge ya, yang apa sih keluar lumayan berbau. Untungnya nggak begitu. Akhirnya dokter Daniel nyuntik. Manajemen Sepultura minta dokter kalau bisa standby di hotel, nggak pulang. Dan akhirnya kita coba ngasih dokter Daniel kamar, namun dokter Daniel memastikan bahwa beliau pulang aja ke rumah, tapi beliau standby, kalau dibutuhkan lagi beliau siap kembali. Jadi seperti itu. Akhirnya legalah. Dan untungnya besok harinya ketika pagi Eloy udah enak badannya. Dan sekedar informasi teman-teman, Eloy itu olahraga freak. Jadi yang kami lihat, dia squat jamnya, push up-nya itu dalam satu waktu bisa ratusan kali. Jadi kebayang kalau misalkan skill atau power bermain drumnya memang cukup mengerikan. Ketika Raider Sepultura kami terima, itu ada tulisan di caps lock, huruf gede semua, bahwa minta
drum set yang kulit-kulitnya itu dalam keadaan baru, dan minta sediain cadangan dengan caps lock, sebab drummer kami bermain seperti monster. Jadinya kami pas Raiders itu masuk sama Ari, manajer dari produksi, cuman ketawa, wah ini kata Ari lebay banget nih si Raiders. Dan ternyata bener teman-teman, pada saat hari H, teman-teman yang menyaksikan langsung di Stadion Haji Imbu Tenggarong, emang Eloy bermain drum cukup full power banget untuk ukuran durasi hampir 2 jam lebih, nggak ada ngendor sama sekali. Dan teman-teman tahu bahwa Eloy membawa beberapa senar langsung. Dan di tengah-tengah set lagu, teknisi drum dari Eloy harus mengganti senarnya Eloy dengan senar baru. Dan ketika dibawa ke pinggir, ke sayap dari panggung, lebam yang dihasilkan pukulan Eloy itu sebesar jempol teman-teman, dan tepat di tengah senar. Jadi kebayang Eloy itu main berarti konstan, nggak berpindah-pindah, jadi selalu di situ sampai lebam. Dan kita melihat sendiri bahwa akhirnya teknisi drumnya mengganti kulit dengan cepat untuk menjaga-jaga performa Eloy di berikutnya. Dan ini sebuah pengalaman yang cukup berharga ketika Raiders dari Sepultura, panggung harus kosong. Jadi hanya yang bertugas, yang berkewajiban berada di atas panggung, yang boleh di atas panggung. Jadi mohon maaf bahwa pihak keamanan pun dilarang naik oleh manajemen dari Sepultura berada di panggung. Hanya stage manager David, dan waktu itu ada Ari, manajer produksi, dan akhirnya ada asisten stage manager waktu Indra Baby di panggung, dan saya. Air mata saya nangis keluar dong teman-teman, bahwa Pedro berkata ke saya di pinggir panggung, kamu tetap di sini, jangan kemana-mana. Walaupun sebenarnya itu tugas. Jadi Pedro ngasih kabar bahwa kalau ada yang tidak berkepentingan suruh turun. Saya akhirnya menyaksikan idola saya semasa kecil manggung di depan mata saya ketika intro Beneath the Remains udah mulai main. Akustik lagu pertama Beneath the Remains manggung, air mata saya nggak sengaja keluar teman-teman. Saya merasa nggak percaya bahwa saya berada di atas panggung secara eksklusif menonton Sepultura manggung. Walaupun bukan Max Cavalera sebagai vokalis, Derek Green, tetapi cukup teman-teman ketahui bahwa Derek Green itu udah cukup lama berada di Sepultura, di sekitar tahun 97 atau 98. Ketika Max memutuskan keluar dari Sepultura, Derek Green menjadi vokalis hingga 2012 dan hingga saat ini. Jadi kebayang waktu itu akhirnya saya menyaksikan banget di depan mata saya Sepultura manggung dengan perkasanya. Saya nggak percaya bahwa ini poster yang berada di kamar saya semasa remaja, dan ini kaset-kaset yang saya dengarkan semasa kecil berada di depan mata saya, dan yang luar biasanya berada di Tenggarong setelah semua keajaiban yang kami lalui. Jadi seperti itu teman-teman. Saya masih ingat waktu itu Bang Nala Arung memeluk saya dan mengatakan, gila, kita berhasil membawa Sepultura ke Tenggarong Bar. Oke. Akhirnya pertunjukan selesai. Sepultura akhirnya memanggil saya waktu itu ke backstage, dan Andreas Kisser dan Derek Green berterima kasih. Andreas Kisser bertanya, apa yang kamu minta dari Sepultura? Saya hanya menjawab, saya cuman mau berfoto dengan Sepultura bersama keluarga saya. Jadi waktu itu anak saya Tasya masih kecil, berusia 6 tahun, dan dengan istri saya di tengah Sepultura. Dan itu merupakan kenang-kenangan yang gak ternilai banget teman-teman, setelah semua perjuangan harus menggadaikan rumah saya dan segala macam. Dan kemudian Sepultura pulang ke hotel, istirahat, dan besoknya kita melanjutkan perjalanan ke Bandara Temindung Samarinda untuk
membawa rombongan Sepultura ke Bandara Balikpapan. Jadi cukup teman-teman ketahui bahwa Tenggarong adalah kota pertama di tahun 2012 itu. Besoknya Sepultura harus manggung di Jakarta dan lusanya harus manggung di Makassar. Sesampainya di Bandara Tumindung Samarinda, kita nunggu pesawatnya disiapkan dan segala macam. Waktu itu saya sempat bercanda dengan Andreas Kisser karena memakai batik Indonesia di ruang tunggu dan memainkan gambus. Jadi teman-teman bisa cek di googling. Dan dia bercerita bahwa ini alat musik estetiknya bagus banget. Dan dia baru melihat, dan saya kira bercanda dengan Andreas Kisser, ayo dong masukin alat musik ini di album Sepultura yang baru. Dan dia, ya mungkin ntar saya akan mencoba memasukkan bunyi-bunyian ini di dalam album saya, katanya. Pesawat siap, waktu itu pilotnya bule. Pesawatnya kecil, hanya muat sekitar 8-16 orang mungkin ya. Jadi pesawat baling-baling kecil. Akhirnya kita dibagi headphone untuk supaya tidak bising. Waktu itu Derek Green sempat bercanda seperti DJ. Jadi ketika memakai headphone kuping, pelindung kuping, yang dia bercanda memainkan gaya DJ. Semua orang tertawa dan pilotnya pun pakai kacamata hitam. Dia bercerita bahwa gila, dia membawa rombongan Sepultura dan segala macamnya. Ketika pesawat baru saja take off, naik, hujan gede, bus. Hujan gede banget. Waktu itu udah pukul 12:30 siang, hujan gede banget. Mulailah pesawat naik. Informasi, jarak Samarinda Balikpapan itu sekitar 40-45 menit kalau menggunakan pesawat. Waktu itu saya bersebelahan dengan Boyon dari Nagapore. Di depan ada beberapa rombongan Sepultura dan waktu itu semuanya bercanda. Awalnya bercanda, mungkin udah senang dengan suksesnya pertunjukan di Tenggarong. Kemudian mulailah badai. Awalnya petir di sebelah jendela. Jadi si pesawat kecil bergetar, teman-teman. Bergetar. Saya mulai tadinya biasa aja, nggak lama turbulensi, boom, pesawat. Udah semua orang udah mulai sunyi, udah nggak ada yang bercanda. Terombang-ambing angin lah, teman-teman. Di saat yang bersamaan petir dan gelap banget, awan. Yang tadinya pilot menggunakan kacamata hitam karena kelihatan ruang kabin pilot itu kelihatan kalau pesawat kecil. Dia mulai membuka kacamatanya, saya perhatikan, dan dia udah mulai serius. Semua personel Sepultura udah nggak ada yang bercanda, termasuk kita. Dan saya juga memerhatikan Derek Green udah mulai tegang banget posisi duduknya. Andreas Kisser pun sama, Paulo pun sama, Eloy pun sama. Beberapa kali pesawat udah mulai turbulensi parah. Udah ke bawah. Semua orang berteriak. Langsung naik lagi. Muter-muter di atas langit lebih dari 40 menit. Udah hampir 50 menit. Saya akhirnya berbicara dengan Boyon. Mas Boy, saya bilang. Di tengah ketakutan saya udah ngeluarin tasbih digital loh gitu. Yang mendadak Islamnya alim banget. Akhirnya saya bercerita dengan Mas Boy. Mas Boy, jika takdir kita hari ini pesawat harus jatuh, seenggaknya kita masuk dalam sejarah. Saya bercanda. Mas Boy gak ketawa, mukanya tegang liatin saya. Serius gitu ya. Dia tegang. Enggak, biasanya saya bilang TV One atau Metro TV akan menyiarkan secara cepat. Akan ada di breaking news atau berita pesawat rombongan Sepultura, legenda thrash metal dari Brazil jatuh di atas hutan Kalimantan. Biasanya itu kan ada nama-nama personel Sepultura, saya bilang nama-nama kru dari manajemen Sepultura, dan ada nama kita sebagai orang Indonesia di bawahnya. Setidaknya kita masuk dalam sejarah dunia bahwa kita jatuh bareng Sepultura.
Boyon nggak menjawab, dia tegang. Mungkin bercanda saya udah kelewatan waktu itu, karena saya juga menghilangkan rasa takut saya. Turunlah pesawat. Turun. Alhamdulillah saya. Mas Boy, alhamdulillah. Setelah 50 menit lebih. Dan teman-teman lemes kaki saya ketika ngeliat, ternyata turunnya di Bandara Temindung Samarinda lagi. Rupanya pilot menginstruksikan bahwa saya tidak bisa landing ke Balikpapan, dan terlalu pekat hitam badai menyelimuti Bandara Sepinggan Balikpapan hingga saya memutuskan memutar balik untuk mendarat kembali di Samarinda. Saya lemesnya gini. Sepultura pesawat Garuda Indonesianya jam 4 sore. Dan waktu itu saya udah mikirnya, wah, ini kalau naik lagi berarti ketinggalan. Dan saya berharapnya waktu itu semoga penerbangan Garuda Indonesia Jakarta dari Bandara Sepinggan Balikpapan pun delay. Setelah menunggu beberapa lama, akhirnya pesawatnya naik lagi. Naik lagi. Teman-teman, masih badai dong di atas. Masih terombang-ambing, beberapa kali turbulensi parah lagi. Dan akhirnya terbuka awan, Bandara Sepinggan terlihat dari atas. Akhirnya si pesawat turun, mendarat. Ketika kita mendarat, saya melihat pesawat Garuda Indonesia berada di landasan runway, udah siap-siap terbang. Saya udah ketinggalan pesawat lah, Sepultura. Ketinggalan, kita mendarat, akhirnya kita masuk. Sepultura masuk ruang tunggu, saya cepet-cepet ke check-in counter ngebawa paspor dan segala macam perlengkapan Sepultura. Ketika saya lapor di Garuda Indonesia, counter mengatakan bahwa Garuda Indonesia baru saja terbang. Akhirnya keringat dingin. Saya udah, panitia Jakarta udah mulai panik teman-teman, karena mengetahui info Sepultura ketinggalan pesawat, karena Sepultura harus manggung di jam 8 malam di Jakarta. Rafael Junardi, CEO dari Hammer Sonic waktu itu sebagai technical tour di Jakarta, udah mulai panik juga nelpon saya. Bar, Sepultura ketinggalan pesawat, kata Rafael. Iya, Vel, saya bilang, itu di luar kendali kami karena force major banget, badai. Dan akhirnya Rafael pun lemes. Ya udah, pesawat selanjutnya jam berapa, Bar, katanya. Saya kira cepet mencheck-in-kan Sepultura di jam 6 sore. Saya bilang, Vel, berarti kalau jam 6, jam 7, jam 8 akan tiba di Jakarta, kalau tidak delay. Dan Jakarta waktunya berbeda, mundur 1 jam daripada Kalimantan. Berarti akan tiba di Jakarta pukul 7 malam. Oke, Bar, kata Rafael. Kita berdoa semoga nggak delay. Di ruang tunggu akhirnya kita dengan was-was dari jam 4 nungguin ke jam 6. Saya sempat akhirnya waktu ngobrol dengan Andreas Kisser, dengan Paulo dan segala macamnya, bahwa Paulo, basis dari Sepultura, karakternya pendiam. Jadi dia lebih sibuk dengan gadgetnya, sedangkan Andreas Kisser menyenangkan banget, ngobrol dan segala macem. Derek Green pun sama, menyenangkan banget. Kru berada di ruang sebelah, karena manajemen Sepultura pengennya bahwa personil istirahatnya maksimal karena mereka harus manggung malam. Dan alhamdulillah jam 6 sore Sepultura akhirnya terbang ke Jakarta. Kemudian gak lama Rafael ngasih kabar bahwa Sepultura sudah mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta, dan akhirnya rombongan langsung ke venue. Jadi mereka nggak ke hotel lagi, tanpa soundcheck dan segala macam. Akhirnya mereka manggung di Jakarta. Jadi seperti itu teman-teman pengalaman saya membawa Sepultura memakai pesawat kecil yang beberapa kali dalam keadaan mencekam. Tapi setelah saya dapat informasi beberapa bulan kemudian dengan Bang Julfikar Fahmi, ternyata kata Bang Jul itu nggak apa-apa, Bar. Menurut Bang Jul, terima kasih Bang Jul infonya. Karena pesawat paling aman di dunia itu ternyata pesawat kecil, pesawat baling-baling. Dalam keadaan mesin mati pun informasinya masih bisa mencari landasan mendarat yang bagus, karena nggak seperti pesawat gede yang akan langsung menukik.
Nah, seperti itu teman-teman. Jadi akhirnya saya sampai hari ini pun walaupun saya agak trauma nggak naik lagi pesawat kecil, insya Allah saya akan mencoba naik di pesawat kecil di hari berikutnya. Itu informasi dari saya. Terima kasih teman-teman yang terus mengikuti Narasi Akbar HK. Dan terima kasih juga untuk komentar yang banyak, apresiat yang banyak. Saya nggak nyangka bahwa konten ini akhirnya banyak ditunggu teman-teman. Dan semoga kita bisa memberikan legasi untuk anak-anak muda masa depan. Thank you.